Pemirsa, kondisi ekonomi semakin sulit. Seorang pria nekat mencuri puluhan kotak susu di sejumlah minimarket di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku memasukkan kotak susu tersebut ke dalam pakaiannya. Dari rekaman kamera CCTV, tidak ada hal yang aneh saat seorang pria masuk ke dalam salah satu minimarket di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun, setelah suasana agak sepi, pelaku langsung memasukkan satu persatu kotak susu ke dalam baju pakaiannya. Kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku diringkus Reserse Kriminal Polsek Padalarang. Pelaku diketahui adalah pendatang dari Jakarta. Memang sengaja datang ke Padalarang untuk mencuri kotak susu di waralaba. Dalam satu hari, pelaku beraksi di 7 minimarket dengan mencuri 25 kotak susu. Hasil curiannya ini langsung dijual dengan total keuntungan jutaan rupiah. Saat ini tersangka diamankan di LP 7 TKP, mengambil barang-barang seperti susu berbagai merek. Caranya masuk ke dalam, kemudian dia mensembunyikan entah di bajunya atau di celananya, akhirnya keluar dan dia pindah tempat. Dan saat ini dia diamankan di 7 TKP itu dalam hari yang bersamaan. Satu hari di 7 TKP dan barang-barang tersebut dijual lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Selain mengamankan satu orang tersangka, polisi juga menyita barang bukti pakaian pelaku saat beraksi di minimarket. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang ibu dan anaknya tinggal di sebuah gubuk di Cilegon, Banten selama belasan tahun. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sang ibu hanya mengkonsumsi dedaunan yang diperoleh di sekitar rumah. Rumahnya ditutup dengan plastik, pintu gerbangnya dengan plastik. Ya Allah, Gusti. Viral di media sosial, potret kehidupan tidak layak sebuah keluarga yang tinggal di rumah gubuk di Kampung Baru Nagrek, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Nampak juga seorang wanita bernama Rofia hendak memasak daun kelor sebagai menu makan siang. Tidak ada beras dan lauk menjadi santapan janda beranak satu tersebut. Dedaunan ini ia peroleh dari sekitar rumah. Rofia sudah belasan tahun menempati gubuk berdinding plastik dan beralaskan tanah tersebut. Ia terpaksa tinggal di sana lantaran sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Karena di tahun dulu orang tua sedih ibu ge, anak ketika balik orang gelem pengen kena baik. Ada apa-apa di tegubuk pada rombeng. Siki mak orang bisa kulit. Pengen meningkatkan siki rumah bayar kawawa. Setiap harinya, Rofia hanya mengandalkan belas kasih dari para tetangga. Bahkan ibu dari satu orang anak ini jarang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena berbagai alasan. Dia tidak mampu, Ibu Rofia ini. Tetapi memang dari kami sudah ada bantuan yang sifatnya temporer. Itu pun kami sedang diusulkan lagi di bantuan yang lain karena Ibu Rofia ini ada bermasalah di NIK, maka terkendala untuk terdata di DTKS dan alhamdulillah oleh Pak RT sudah diperbaharui NIK tersebut, maka nanti akan kami usulkan di DTKS. Fakir miskin seharusnya dipelihara oleh negara, ternyata belum bisa jadi kenyataan. Bahkan di lokasi Rofia terdapat pabrik-pabrik besar yang seharusnya dapat membantu mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Faktanya, pemerintah belum bisa membuat rakyatnya sejahtera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pasien wanita meninggal setelah ditolak sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali. Meninggalnya korban tanpa sempat mendapat perawatan medis itu viral di media sosial. Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia. Sebelum meninggal, wanita berusia 44 tahun ini sempat dibawa ke rumah sakit di Denpasar, Bali. Korban diduga meninggal dunia akibat tidak sempat mendapat pelayanan medis.
Kejadian ini kemudian viral di media sosial setelah anggota DPD asal Bali, I Gusti Arya Wadakarna, mengunggahnya di media sosial. Viralnya kasus ini ditanggapi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Kami sudah melakukan evaluasi terkait dengan kondisi pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bangaya yang terdahulu. Dari penjelasan dari tim yang sedang bertugas, pada saat itu memang kondisi UGD kita lagi full sekali. Yang mana dari pasien, 13 pasien yang ada di UGD, itu tingkat kegawat daruratannya itu setelah kita cek, itu memang kondisinya memang benar-benar perlu pelayanan dan pengawalan. Sebelumnya ramai di media sosial seorang anak membawa ibunya ke rumah sakit Wangaya dalam kondisi sekarat, namun ditolak pihak rumah sakit dan menurut anak korban, pihak rumah sakit Wangaya tidak memberikan pinjaman ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kenaikan ongkos kirim dari produsen dan jadwal pengiriman yang tidak teratur menjadi salah satu penyebab tingginya harga kedelai saat ini. Imbasnya, pengusaha tempe di Lumajang mempertipis ukuran tempe. Kenaikan harga kedelai di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang selama sebulan terakhir membuat para pedagang kacang kedelai resah. Pasalnya, dampak dari naiknya harga kedelai membuat penjualan tidak stabil dan berimbas pada daya beli masyarakat. Saat ini, harga kacang kedelai di pasaran mencapai Rp12.600 per kilogram atau naik sebesar 26% dari harga sebelumnya, yakni Rp10.000. Kenaikan tersebut disebabkan harga ongkos kirim dari produsen terus mengalami kenaikan secara bertahap. Sampai sekarang 12.600 dari harga 10.000 awalnya. Sampai sekarang udah 12.600. Terus kalau untuk pembeli gimana, Pak? Ya, pasti berkurang. Yang biasanya ngolah sekarung 50 kilo bisa dikurangin 10 kilo jadi 40 kilo. Banyak yang mengeluh juga ya? Iyalah, sebenarnya kan ngejualnya susah lagi. Imbas meroketnya harga kedelai juga berdampak pada pengusaha tempe di Lumajang yang telah berdiri sejak puluhan tahun ini. Bahkan kini harga kedelai tembus Rp13.000 per kilogram. Padahal normalnya hanya kisaran Rp6.000 sampai Rp8.000 saja. Tingginya biaya produksi yang tak sebanding dengan hasil membuat pelaku usaha tempe ini mempertipis ukuran tempe. Harga tetap. Dengan dikurangi ukuran itu nggak ada komplain dari pembeli? Ya, pertama pembelinya komen, tapi lama-lama paham. Para pedagang dan pengrajin tempe berharap pemerintah segera turun tangan mengambil tindakan terkait kenaikan harga kacang kedelai ini. Jika tidak ada tindakan pemerintah, warga khawatir pengusaha dan pengrajin tempe akan gulung tikar karena tidak mampu memetik kedelai di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana pantauan harga tempe dan tahu di pasar tradisional di Jakarta dan juga Bandung? Sudah ada rekan kami Lika Apriliani di Pasar Mampang Perapatan Jakarta dan Irfan Budiawan di Pasar Sederhana Bandung. Kita ke Lika terlebih dahulu. Selamat siang Lika, ini bagaimana dengan harga tahu dan tempe di sana? Apakah juga lebih mahal atau ukurannya mengecil? Ya baik Wilson, Baby dan juga pemirsa, bahwa harga tempe dan tahu ini kembali mengalami peningkatan dikarenakan harga kedelai ini terus mengalami peningkatan, yaitu di harga Rp13.000 per kilogramnya. Meski telah naik, ini di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, penjual mengaku bahwa masih menjual dengan harga normal, ya, meskipun dijual dengan berbagai macam ukuran. Sementara untuk contohnya, untuk tahu ini, ukuran yang besar dijual dengan harga Rp6.000 per 10 potong. Sedangkan untuk ukuran yang sedang dijual dengan harga Rp5.000 dan ukuran kecil dijual dengan harga Rp4.000 per 10 potong. Sedangkan untuk tempe ini sendiri dijual dengan harga Rp6.000 untuk ukuran yang kecil dan Rp8.000 untuk ukuran yang besar. Di mana Ketua Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia ini menyampaikan bahwa harga kedelai ini terus mengalami fluktuasi dimulai dengan tahun 2019
harga masih di angka 7.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk di tahun berikutnya kembali naik, yaitu di harga 10.000, dan di tahun 2021 di angka 11.000, dan terakhir yaitu di tahun 2022 di angka Rp13.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku bahwa menjual dengan masih harga normal dikarenakan produsen ini masih menjual ke pedagang dengan harga yang normal. Sementara di pasar Mampang ini masih menjual dengan harga yang normal. Untuk mengetahui bagaimana harga tempe tahu di Bandung, sudah terhubung dengan rekan kami Irfan Budiawan di Pasar Sederhana Bandung. Irfan, silakan dan laporan Anda. Ya, terima kasih Lika. Pemirsa, kenaikan harga kacang kedelai juga berdampak terhadap harga jual tahu dan tempe di pasar tradisional di Kota Bandung. Seperti pantauan di Pasar Sederhana Kota Bandung, di mana harga tahu ini meningkat sebesar Rp1.000. Sementara untuk tempe sendiri harganya tidak ada perubahan, namun dari ukuran mengalami pengecilan. Seperti tempe yang saya pegang ini mengalami penurunan ukuran ataupun juga pengecilan ukuran. Lantas seperti apa? Lebih lanjut kita akan berbincang dengan salah satu pedagang di pasar tradisional Kota Bandung. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Dengan siapa, Kang, namanya? Rizky. Kang Rizky, boleh disampaikan terkait dampak kenaikan harga kacang kedelai ini, seperti apa penjualan tahu dan tempe di pasar tradisional sederhana ini? Kalau penjualan alhamdulillah masih kayak biasa ya, normal, cuman lebih banyaknya lebih ke keluhan pada konsumen yang mengeluhkan tentang tempe yang mengecil, dan juga dari tahu yang naik 1.000-2.000, yang dari harga normal 7.000 menjadi 8.000, dan harga yang 8.000 menjadi 9.000. Keluhannya seperti itu. Baik, dari mulai kapan nih Kang kenaikan harga tahu dan juga tempe yang mulai mengecil ini dirasakan oleh para penjual ini, Kang? Kalau saya hitung-hitung udah mungkin 10 harian ada lebih ya. Kurang lebih 10 hari. 10 hari kita udah ngerasain mulai dari tempe yang mengecil, terus kenaikan dari harga tahu yang biasa naik 1.000-2.000 lah, ada beberapa. Oke, selain itu juga kenaikan harga kacang kedelai ini apakah memang sudah beberapa kali terjadi, Kang? Terutama dampak kenaikan harga kacang kedelai dari produsen? Beberapa kali sudah terjadi ya, Masnya. Kayak tahun kemarin sih yang banyaknya saya hitung udah 3 kali, dan di tahun sekarang udah 2 kali. Sekarang yang kedua, yang pertama tuh bulan Februari, awal tahun 2022 itu ada kenaikan juga kedelai. Dan sekarang kenaikannya yang kedua kalinya di tahun 2022 ini. Baik, terima kasih banyak Kang Rizky atas waktunya. Ya, pemirsa, itu dia dampak kenaikan dari kacang kedelai terhadap penjualan tahu tempe di pasar tradisional sederhana Kota Bandung. Selain juga kenaikan harga kacang kedelai, dampaknya juga ini diakibatkan juga kenaikan BBM yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Dari pasar tradisional sederhana Kota Bandung, kita kembali ke studio bersama Wilson dan juga Baby. Terima kasih Irfan dan juga Lika atas laporannya. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, tak banyak yang bisa dilakukan pedagang warteg semenjak pemerintah mencabut subsidi kedelai. Pedagang mengaku terhimpit. Di satu sisi harga kedelai di pasaran kian tinggi, sementara di sisi lain pedagang warteg tak mampu menaikkan harga lantaran khawatir ditinggal konsumen. Pasca pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti kedelai, para pengusaha warteg kini terhimpit. Seperti yang dialami oleh pengelola warteg yang berada di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sejak kenaikan harga BBM yang disusul oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok, dirinya harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk modal usaha. Meski modal meningkat, namun dirinya tak berani menaikkan harga jual. Pasalnya, dirinya takut ditinggal pelanggannya karena dianggap harga terlalu mahal. Pastinya pengaruh banget ya, karena aku merasa ini semenjak BBM naik itu pelanggan agak berkurang. Kalau masalah modal ya pasti modalnya cukup besar juga, kayak beras juga naik, kayak kedelai juga pada naik. Hampir semua pada naik
Bahkan untuk menyiasati terjadinya kerugian lantaran makanan yang dijualnya tidak habis, dirinya memberikan paket promo menu makanan berikut dengan minuman setiap harinya, yakni dimulai pada jam 8 malam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tuntut pengembalian dana, puluhan anggota Koperasi Bersama Sejahtera Bogor melayangkan protes. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami.